Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan W. Brambudi dengan NIM 123240122. Di sini saya akan mempresentasikan program atau laporan dari kelompok 4. Pertama di sini anggota kelompok yaitu Muhammad Rifki adalah dengan NIM berikut: Jonathan Enrico, Zaki Mubarok, Iksan W. Brambudi yaitu saya sendiri, dan Noval Fakih Mustaqim. Oke, ini untuk tabel distribusi kontribusi anggota kelompok seperti ini. Lalu menuju ke bab 1, pendahuluan, judul studi kasus. Oke. Studi kasus yang kami ambil adalah penempatan n ratu pada papan catur n kali n menggunakan algoritma backtracking, atau sering disebut studi kasus n queens problem. Jadi di sini n ratu papan catur kita akan berikan 4 ratu dengan papan catur n kali n 4 kali 4 sebanyak 6, berarti 16 buah papan catur, dan tidak intinya tidak boleh saling bertabrakan atau ratunya itu masih hidup. Seperti latar belakangnya seperti ini. Salah satu permasalahan n queen, bagaimana menempatkan n buah ratu pada papan catur berukuran n kali n demikian sehingga tidak ada dua ratu yang saling menyerang atau satu sama lain. Permasalahan ini pertama kali dikemukakan oleh Franz Nauk pada tahun 1850 pada papan 8x8 Queen's Problem, dan telah menjadi salah satu benchmark klasik dalam dunia algoritma. Oke, ini dalam kasus ini digunakan papan catur berukuran 4x4 dengan 4 ratu. Meskipun ukurannya kecil, proses penelusurannya mampu mempresentasikan dengan baik cara algoritma backtracking, misalkan permasalahan constraint satisfaction. Lalu menuju ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mempresentasikan papan catur n kali n dan aturan konflik antar ratu ke dalam sebuah program komputer sehingga dapat diproses oleh algoritma backtracking. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma backtracking secara rekursif untuk menempatkan n ratu pada papan n kali n tanpa terjadi konflik. Yang ketiga, bagaimana fungsi pemeriksaan keamanan is-safe bekerja untuk memastikan setiap penempatan ratu tidak menimbulkan konflik baris, kolom maupun diagonal. Lalu yang terakhir, bagaimana kompleksitas waktu dan ruang dari algoritma backtracking yang diterapkan pada permasalahan n queens ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jonathan Enrico Pratama dengan NIM 123240106. Di sini saya akan menjelaskan untuk bab 2, yaitu pembahasan dan analisis masalah. Yang pertama, analisis masalah. Dari permasalahan n-queen merupakan permasalahan constraint CSP di mana kita harus menempatkan n ratu pada papan n kali n dengan memenuhi 3 constraint utama, yaitu yang pertama tidak ada 2 ratu pada baris yang sama, yang kedua tidak ada 2 ratu pada kolom yang sama, dan yang ketiga adalah tidak ada 2 ratu pada diagonal yang sama. Pada studi kasus ini, digunakan papan berukuran 4x4 dengan 4 ratu. Strategi yang diterapkan adalah dengan menempatkan satu ratu per baris dari baris 0 hingga baris 3. Pada setiap baris, algoritma mencoba menempatkan ratu di setiap kolom dari 0 hingga 3 dan memeriksa apakah posisi tersebut aman. Jika aman, maka ratu akan ditempatkan dan algoritma berlanjut. Nah, jika tidak aman, maka algoritma akan melakukan backtrack ke baris sebelumnya. Untuk representasi papan sendiri adalah 4x4 awal yang semula kosong, dengan keterangan titik untuk sel kosong, Q untuk ratu ditempatkan, Q bintang untuk posisi yang dicoba atau aman, dan untuk X untuk posisi yang tidak aman. Nah, untuk algoritma backtrack sendiri menjadi pendekatan yang tepat dikarenakan untuk alasannya, yaitu yang pertama mencoba menjawab kemungkinan setiap kolom secara sistematis untuk setiap baris. Yang kedua memeriksa konsep sebelum menempatkan satu.
lalu melakukan backtrack ketika tidak ada posisi yang aman di suatu baris, dan yang terakhir berarti ketika seluruh N1 berhasil ditempatkan. Nah, untuk B, langkah-langkah penyelesaian kan dilakukan baris per baris dari 0 hingga baris 3. Setiap cobaan penempatan ratu diperiksa terlebih dahulu menggunakan kunci dan berikut ini adalah penelusuran manual langkah penyikapan. Untuk step pertama, di baris 0 kolom 0 aman, maka ditempatkan Q di 0,0. Lalu step 2, di baris 1 kolom 0 ini konflik, maka lewati dan akan begitu terus hingga dapatkan solusi yang diperoleh, yaitu ini satu pertama berada pada posisi baris 0 kolom 1, satu kedua pada baris 1 kolom 3, ratu ketiga pada baris 2 kolom 2, dan ratu 4 ada pada baris 3 kolom 2. Untuk visualisasi papan akhirnya adalah seperti itu. Perkenalkan, nama saya Zegombar Oldewari dengan NIM 123240107. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang, atau analisis kompleksitas yang digunakan pada algoritma backtracking yang kita buat. Analisis kompleksitas ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efisien algoritma dari sisi waktu ataupun penggunaan memori ketika ukuran input semakin besar. Untuk yang pertama, di sini ada kompleksitas waktu atau time complexity. Pada algoritma backtracking ini sendiri, setiap baris akan mencoba beberapa kemungkinan untuk menempatkan ratu. Sebelum ratu ditempatkan, program akan memanggil fungsi isEF untuk memeriksa apakah posisi tersebut aman, yaitu tidak berada pada kolom maupun diagonal yang sama dengan ratu lainnya. Lalu selanjutnya di sini, apabila ditemukan konflik, algoritma tidak akan melanjutkan pencarian pada jalur tersebut, melainkan langsung kembali untuk mencoba posisi yang lain. Proses ini disebut backtracking atau pruning, sehingga banyak kemungkinan yang tidak perlu diperiksa dapat dihilangkan lebih awal. Di sini dijelaskan bahwa tanpa mekanisme pruning, kemungkinan pencarian dapat mencapai ON pangkat N. Namun setelah menggunakan fungsi isEF, kompleksitas rata-rata yang menjadi sekitar ON faktorial, sehingga proses pencarian menjadi jauh lebih efisien. Pada studi kasus dengan N sama dengan 4, algoritma berhasil menemukan solusi hanya dalam 30 langkah penelusuran dengan 4 kali proses backtracking, jauh lebih sedikit dibandingkan seluruh kemungkinan yang ada. Lalu selanjutnya di sini ada kompleksitas ruang atau space complexity, yang dimana penggunaan memori pada algoritma ini berasal dari dua bagian. Yang pertama adalah papan catur yang berukuran n kali n yang membutuhkan sebesar ON pangkat 2 atau ON kuadrat. Yang kedua adalah proses rekursi atau call stack yang membutuhkan ruang sebesar ON. Karena penggunaan memori papan lebih besar daripada call stack, maka total kompleksitas ruang algoritma ini adalah ON kuadrat. Lalu, sebagai kesimpulan dari penjelasan saya sebelumnya, algoritma backtracking dengan bantuan fungsi isEF ini sendiri mampu mengurangi jumlah pencarian yang tidak diperlukan, sehingga lebih efisien dibandingkan pendekatan brute force. Walaupun kompleksitasnya masih meningkat ketika nilai n semakin besar, mekanisme pruning sendiri membuat pencarian solusi menjadi jauh lebih cepat dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari analisis kompleksitas. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fatah dengan NIM 123240093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program untuk tugas analisa algoritma untuk studi kasus penempatan N ratu atau N queen pada papan catur N kali N. Oke, yang pertama yaitu pada bagian awal program, kami mendefinisikan ukuran papan menggunakan konstanta N atau define N4. Kemudian variabel board digunakan untuk menyimpan kondisi papan catur. Nilai 0 dianggap sebagai kosong dan nilai 1 berarti terdapat ratu. Kemudian terdapat variabel step untuk menghitung jumlah langkah. Kemudian ada variabel backtrack count untuk menghitung berapa kali proses backtracking terjadi. Kemudian terdapat fungsi print board yang digunakan untuk menampilkan kondisi papan catur. Fungsi ini memiliki 3 parameter, yaitu
row menunjukkan baris yang sedang diperiksa, col menunjukkan kolom yang sedang diperiksa, dan placing menunjukkan apakah posisi tersebut aman atau tidak. Kemudian yaitu fungsi isSafe. Fungsi isSafe merupakan fungsi inti untuk memeriksa apakah sebuah posisi aman untuk ditempati ratu. Fungsi ini melakukan 3 pemeriksaan, yaitu pertama, memeriksa kolom yang sama, kedua memeriksa diagonal kiri atas, ketiga memeriksa diagonal kanan atas. Jika tidak ditemukan konflik, maka fungsi akan mengembalikan nilai true yang berarti posisi tersebut aman. Kemudian fungsi print step header. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menampilkan header setiap langkah penelusuran. Kemudian yaitu fungsi solve and queen yang merupakan implementasi utama algoritma backtracking. Fungsi ini bekerja secara rekursif dengan menempatkan satu ratu pada setiap baris. Jika suatu baris tidak memiliki posisi yang aman, maka algoritma akan kembali ke langkah sebelumnya dan mencoba posisi lain. Nah, untuk base case-nya yaitu ini if row sama dengan n. Kemudian ada fungsi print initial board. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan papan kosong di awal. Kemudian ini adalah fungsi mainnya. Nah, pada fungsi ini dilakukan inisiasi papan kosong, kemudian menampilkan informasi program, kemudian menampilkan papan awal, kemudian memulai proses pencarian solusi, solve queen ini, kemudian ditampilkan hasilnya, yaitu hasil solusi ditemukan atau hasil tidak ada solusi. Jadi seperti itu untuk penjelasan kodenya, programnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan kode program. Di sini ada 4 penjelasan. Yang pertama ada variabel global dan konstanta. Konstanta n mendefinisikan ukuran papan, defaultnya yaitu 4. Board n dan juga n menyimpan status setiap sel papan. Nilai 0 berarti sel kosong. Kalau bernilai 1 berarti ada ratu. Variabel step menghitung total langkah penelusuran, sedangkan backtrack count menghitung beberapa kali algoritma melakukan backtrack. Yang kedua ada fungsi isSafe. Fungsi ini merupakan inti dari mekanisme consistent checking sebelum menempatkan ratu di protokol. Fungsi memeriksa 3 kondisi secara berurutan, yaitu konflik kolom, konflik diagonal kiri atas, dan juga konflik diagonal kanan atas. Yang ketiga ada fungsi solve and queen, fungsi rekursif yang mengimplementasikan algoritma backtracking. Parameternya adalah row yang menandakan baris mana yang sedang diproses. Alur kerjanya adalah sebagai berikut. Ada base case, iterasi kolom, jika isSafe mengembalikan true, tempatkan ratu, dan rekursi ke row plus 1. Jika rekursi mengembalikan true, propagasi true ke atas. Jika rekursi mengembalikan false, backtrack dengan mencabut ratu dan coba kolom berikutnya. Yang terakhir ada jika semua kolom gagal, kembalikan false. Yang keempat ada fungsi printboard dan print step header. Fungsi printboard menampilkan kondisi papan secara visual di terminal menggunakan karakter ASCII. Simbol Q menandakan ratu yang sudah ditempatkan. Q bintang menandakan posisi yang sedang dicoba dan aman. X menandakan posisi yang sedang dicoba tapi tidak aman dan menandakan sel kosong. Dan titik menandakan sel kosong. Fungsi print step header menampilkan informasi setiap langkah penelusuran termasuk nomor langkah, baris, dan kolom yang dicoba serta statusnya. Untuk fungsi main yaitu fungsi utama yang menginisialisasi papan kosong, menampilkan keterangan simbol, memanggil fungsi solve and queen untuk memulai penelusuran dari baris 0 dan menampilkan ringkasan hasil berupa total langkah dan total backtracking. Output akhir adalah solusi ditemukan.